Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan satu unit Mio M3 ya, dengan keluhan motor bergetar ya. Ini kita coba reading ya, kita angkatan awal atau pas kita mau open gas. Ini info dari customer, motor bergetar sampai ke bodi depan ya. Ini kita coba gas. Nah, ini kita reading. Ini motor bergetar. Oke, kondisi ini juga biasanya terjadi pada saat kita kondisi macet. Jadi terasa banget getarannya. Terus kondisi pas kita juga turun gas, kita berhenti sebentar ataupun nggak berhenti pun kita angkat lagi, terasa banget getarannya ya. Untuk selanjutnya kita coba untuk memeriksa apa saja yang terkait ke bagian kendala ini. Yuk kita untuk melakukan pembongkaran. Jadi lanjut teman-teman, ini untuk langkah awal kita coba untuk pemeriksaan di bagian CVT ya. Biasanya ada penyakit berbentuknya jeder atau getaran ini biasanya bersumber dari bagian kopling ya, atau bagian transmisi CVT yang bisa diakibatkan dari kotor, bisa diakibatkan dari aus komponen yang bergesekan, bisa menimbulkan slip atau jeder, lebih tepatnya getaran lah ya, bergetar. Oke, untuk selanjutnya kita coba langsung melakukan pembongkaran. Oke, untuk melepas cover CVT ya, kita harus melepas dulu baut-baut pengikatnya. Cuma kita lepas. Ini kondisi aktual terkini untuk melihat posisi bagian transmisi CVT-nya ya. Ini kita coba lihat apakah memang ada debu. Ini kotor, ya, benar-benar kotor ya. Bisa juga ini penyebab adanya jeder ada dari kotoran debu yang nempel di bagian kopling. Ini kita coba bongkar bagian kopling. Banyak faktor penyebab adanya jeder ya, bisa jadi dari roller yang sudah aus juga, bisa juga karena kemungkinan ini banyak juga. Nah, ini bagian koplingnya, berdasar untuk dari ketebalan ini masih bisa, kopling masih oke. Untuk riwayat jeder ini dari mangkok ada kelihatan tidak rata ya, ini tidak rata. Bisa kita lihat, untuk melihat riwayat benar adanya jeder di bagian kopling itu dari permukaan mangkoknya yang bergelombang tidak rata ya, untuk dari pijakan si kampas koplingnya. Ini kondisi pibel, pibelnya masih bisa dikatakan oke lah ya, masih bisa dipakai untuk menggunakan pibel yang lama. Untuk kondisi roller, nah ini kita coba lihat untuk kondisi roller bagian weight, ini memang ada yang sudah aus. Nah ini aus sama ya, jadi kebanyakan ini rollernya udah rusak semua ya. Biasanya sebagian, tapi ini sudah semuanya kena. Getaran tinggi bisa juga muncul dari kondisi weight atau roller yang sudah tidak rata, ada aus. Harusnya bulat sempurna, tapi ini sudah aus. Ini bisa mengakibatkan jeder.
Untuk kondisi seal ada rembesan ya, ada rembesan oli, tapi masih oke. Untuk sementara bagian kopling yang kita tersangkakan sumber getaran itu dari sini, kita coba untuk bersihkan dulu, atau istilahnya kita coba amplas dulu ya, supaya permukaannya ini bisa rata ketika pas nempel di bagian permukaan penampang mangkok kopling atau rumah kopling. Nah, ini bergelombang ya, tidak rata posisinya. Ini bisa history jeder dilihat dari ini. Oke, dilanjut kita coba untuk memeriksa di bagian puli dan kopling ya. Nah, ini kita coba untuk sudah lepas mur pengikatnya, kita buka. Ini juga ada history, ada cipratan dari grease ya yang keluar ya, berarti ini ada indikasi sealnya atau o-ringnya yang bocor. Nah, ini nanti kita bongkar, kita bedah di sini apakah memang bagian yang di bawah o-ring di sini bocor, atau memang hanya sisa yang dulu pas pemasangan mungkin kurang bersih. Nah, nanti ada pas putaran ada cipratan ke sini. Kita coba lihat nanti, kita buka nanti. Untuk di bagian kapas kopling ya, terkesan dan indikasi memang ada macet ya, bagian pas kita bongkar ini, pernya ini kita lepas, ini kebukanya sirkulasi atau pergerakan ininya tidak lancar ya, seret. Nah, ini keras juga, ini juga bisa mengakibatkan cedar ya. Ini untuk yang ini keras sekali. Nah, ini macet. Ini bisa jadi salah satu penyebab ya. Jika ini yang ini mungkin udah agak lancar ini. Tapi untuk yang ini keras. Nanti kita coba lakukan perbaikan di sini. Biasanya ada kotor atau penguraian. Ini kita coba nanti bersihkan bagian asnya, ada debu biasanya. Oke. Ini salah satunya dari sini. Oke, sedikit informasi saja. Jadi terkait adanya banyak debu yang bertebaran di area transmisi. Ya, ini salah satu penyebabnya adalah dari bagian filter yang sudah kurang bagus performanya ya. Jadi posisi debu tidak tersaring secara maksimal ya. Jadi disarankan untuk pergantian filter CVT maksimal di angka 6.000 km ya, maksimal 8.000 km. Jadi di range angka 6.000 sampai 8.000 km ini harus diganti. Harus melakukan pergantian karena ini udah getas ya. Ini udah getas. Nah, ini mengakibatkan banyaknya intensitas debu yang masuk ke bagian transmisi CVT dan mengakibatkan banyaknya gesekan akibat yang diakibatkan dari debu yang terlalu tebal ya. Ini juga banyak. Di ujung ini juga banyak ya. Dan untuk menghindari ada jeder juga ya, karena memang juga si debu kadang nempel di bagian mangkok juga. Kita hindari itu salah satunya dengan rutin mengganti filter CVT. Kita lakukan action pembersihan di bagian-bagian dudukan kampas kopling ya, dengan cara membersihkan atau mengamplas bagian asnya ya, dudukannya, supaya tidak terjadi kemacetan. Oke, kita coba setelah kita lakukan pembersihan bagaimana gerak bebasnya. Itu memang harusnya lancar, tidak seret seperti tadi. Nah, ini
di setiap bagiannya sudah kembali ke performa awalnya ya. Jadi tidak ada seret. Cara tadi kita untuk pas awal sebelum dibersihkan macet ya. Tahap pemasangan ya, jangan lupa teman-teman lumasi sedikit, jangan terlalu banyak ya. Nanti kalau terlalu banyak nanti nyiprat juga ke bagian kampas koplingnya, mengakibatkan jeder kembali sebenarnya. Jadi ini hanya melumasi sedikit saja ya, untuk menghindari adanya penumpukan yang seperti tadi. Kita adanya macet di bagian ini, kita kasih pelumas tapi tidak terlalu banyak ya. Beresikonya ada cipratan dari grease tadi nempel di bagian kampas kopling, bisa mengakibatkan jeder kembali. Wipernya juga kita coba pasang. Ini kita perakitan lagi. Untuk melakukan pemasangan per dengan mudah itu menggunakan obeng yang buat sirklip, yang bagian bukan obeng, tang ya, maaf, tang bagian sirklip, yang bagian buka, yang bagian out, bagian membuka. Ini mudah ya pemasangan dengan menggunakan tang ini. Minimalnya teman-teman tidak terlalu adu belajar ya. Ini untuk pemasangan ringnya ya. Lakukan dengan presisi. Pukul juga dengan menggunakan palu karet saja ya, jangan menggunakan besi. Ini resiko rusak kalau menggunakan palu yang besi. Kita gunakan saja palu karet. Untuk spinya jangan lupa dipasang. Oke, seperti itu cara merakit kembali komponen kopling ya. Mudah, tidak memerlukan banyak alat. Tahap selanjutnya kita coba untuk melakukan pembersihan di bagian kampas kopling ya. Nanti untuk pembersihan kampas kopling itu untuk cara kami tersendiri ya. Ini kita coba lihat di bagian mana yang bagian kebuka dan mana yang bagian diam, bagian kampas koplingnya ya. Nah ini kita coba untuk pembersihan di bagian yang diamnya ya, untuk yang duduknya. Untuk yang bagian kebukanya kita tidak bersihkan, ataupun hanya membersihkan sedikit saja ya, untuk menghilangkan sisa gesekan dari debu yang tadi atau sempret yang nempel ya. Jadi kita bersihkan hanya di bagian, kita kurangi lah ya, kurangi si ketebalannya di sini, supaya nanti pas posisi kebuka ini rata nempel ke bagian mangkok kuplingnya ya, atau rumah kuplingnya. Ini cara kami saja. Untuk yang lain mungkin di luar sana lebih presisi untuk melakukan penanganan seperti ini. Kami ini bukan harus seperti ini ya, cara lain banyak ya. Mau di apapun seperti apapun teman-teman silahkan sesuai persetujuan dari yang punya kendaraan, intinya dari yang punya motor ya. Tapi ini cara kami seperti ini, amplas di bagian ujung yang posisi fixednya atau yang diamnya. Untuk yang kebukanya tidak terlalu melakukan gesekan terlalu tebal, karena kita mengurangi ketebalan di sini supaya nanti bukanya ini posisi ini dulu, dan karena posisinya miring ya, pas posisi kebuka itu yang ini yang lebih nempel duluan, ini kita coba bersihkan di sini supaya nanti pas ada kebuka total semua, kebukanya pas barengan dan nempelnya pun presisi sama. Itu cara kami, itu trik kami. Bukan harus seperti ini ya teman-teman. Di luar sana pasti lebih handal lah untuk menangani kasus seperti ini. Untuk di bagian rumah kupling juga kita melakukan pengamplasan karena memang posisi tadi tidak rata ya. Ini hanya mengurangi, mengakali saja. Harusnya sih ada pergantian part baru. Nah ini kita coba akalin dulu, mudah-mudahan bisa selesai masalah jeder dengan melakukan pembersihan atau perbaikan saja ya. Kita coba caranya seperti ini.
supaya rata lah ya, minimalnya tidak terlalu parah jedernya. Setelah servis ada perubahan ke arah yang lebih baik ya. Itu saja. Oke, mungkin itu trik-trik kami ya untuk menangani kasus jeder ya. Karena ini trik kami dan ini cara kami, teman-teman boleh implementasikan di lapangan, boleh lakukan seperti ini, dan memang tidak harus seperti ini. Trik dan lain cara bebas. Semuanya yang penting keluhan terselesaikan, tidak harus seperti ini. Oke, untuk selanjutnya nanti kita coba cek test ride ya, apakah memang penyakit jedernya sudah terselesaikan atau bisa dikatakan sembuh ya, hanya dengan menggunakan trik saja ya, tidak melakukan pergantian. Harusnya memang melakukan pergantian untuk part-part terkait masalah jeder, mangkok kopling dan kapas kopling. Nanti kita lakukan test ride dulu setelah kita memasang dan melakukan final check. Oke. Baik, kita berlanjut ke tahap akhir ya, tahap test ride. Kita pengujian apakah memang sudah selesai masalahnya, hilang untuk jedernya. Ini kita coba untuk melakukan test ride ya. Kita coba hal seperti yang awal tadi kita lakukan ya, untuk posisi tes jedernya. Kita coba gas. Oke, itu teman-teman, getaran ke bodi sudah tidak terasa sesignifikan awal ya. Jadi untuk kondisi sekarang setelah melakukan perbaikan yang tadi kita jalankan sementara waktu dan memang harusnya memang sudah terselesaikan. Nah, ini memang sudah hilang untuk jedernya ya. Jadi ini sudah melakukan test ride, kita coba sudah jalan jarak tempuh 1 km juga udah oke. Kita coba seperti yang awal sudah hilang ya jedernya. Mungkin itu cara kami untuk menghilangkan jeder ya. Ini tidak terpaku harus seperti ini, di luar sana lebih bisa cara lain, pasti lebih jago lagi untuk mengatasi masalah ini. Mungkin terakhir dari kami untuk bisa saling membantu membangun channel, mohon dibantu untuk subscribe, like juga, komentar juga silahkan teman-teman. Jika ada yang mau komentar silahkan, dan mohon untuk di share juga ya, mohon dibantu. Terima kasih, sehat selalu, lancar rezeki selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.